Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita bertemu kembali di dalam jam doa kita pada malam hari ini. Sungguh sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang baik pada malam ini, mari kita akan pakai sebaik-baiknya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya diberkati Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu sempurna. Karyanya yang begitu nyata terus ada di dalam setiap hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Kau Bapa yang setia, pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. hatiku teguh di dalam-Mu Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kasih-Mu terindah buat kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu sempurna di dalam setiap hidup kami. Kami boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan. Allah memberkati kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat kasih. Kalau pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam setiap hidup kami. Kami mau dengar-dengaran Tuhan, berbicaralah kepada kami.
dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian, rindu akukan Injilnya Tuhan. Rindu akukan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar ini, firman hidup kekal, bagimu terbuka jalan hidup langka, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, Firman indah, firman hidup kekal. firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kebaktian doa Rabu kita. Malam hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kita belajar dari Musa di mana dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada malam hari ini renungan saya beri judul Teguh Iman di Tengah Ancaman. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, mari kita sejenak tunduk kepala dan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami supaya telinga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, teguran dari Engkau, dan hati kami boleh dengan rendah hati menerima setiap pengajaran-Mu. Kuasai kami Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman-Mu saja dan bukan dari kuasa yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sepasang suami istri yang berasal dari kota Manchester di Inggris, yaitu Elena dan Ryan Osborne.
pada tahun 2017 mereka berdua memutuskan untuk berhenti bekerja. Mereka memiliki impian, yaitu menjelajah dunia dengan kapal milik mereka sendiri. Maka setelah mereka berhenti bekerja, mereka membeli kapal yang mewah, sebuah yacht yang mereka pakai untuk berkeliling dunia. Di awal Februari tahun ini, mereka berlayar. Lebih kurang 25 hari kemudian, mereka kemudian baru mendengar kabar bahwa ada wabah yang sudah begitu meluas di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Sebelumnya pikir mereka, sebelum mereka berangkat, hanya ada virus yang mewabah di Wuhan, Cina. Tetapi beberapa minggu kemudian mereka mendengar kabar tersebut bahwa ternyata virus ini sudah mewabah sampai ke pelosok penjuru dunia. Mungkin ada yang berpendapat bahwa sepasang suami istri ini diselamatkan dari ancaman wabah virus dengan cara mereka menghabiskan waktu liburan mereka di tengah samudera luas tanpa tersentuh oleh orang-orang yang lain. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel mengalami perjalanan atau berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di Kanaan, mereka menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari musuh ketika mereka dikejar-kejar oleh musuh, baik datang dari berbagai kuasa jahat yang mengubah hati mereka menjadi hati yang keras, yang penuh dengan emosi, atau bahkan kelelahan, kekurangan makanan yang membuat mereka terjangkit wabah penyakit yang menimbulkan kematian. Penulis Mazmur 91 ini, yaitu Musa, yang adalah pemimpin dari bangsa Israel itu, ternyata memiliki hikmat yang sungguh tepat pada saat mereka menghadapi berbagai ancaman. Musa menyatakan bahwa perlindungan Allah itu sangat nyata. Kuasa Allah mampu membentengi, bahkan melepaskan bangsa Israel dari berbagai ancaman tersebut. Lalu bagaimana Allah bisa menolong umatnya? Kita akan perhatikan satu persatu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita perhatikan yang pertama. Kita harus setia dan percaya kepada Allah. Di dalam Mazmur 91 ayat pertama dan kedua, demikian bunyinya: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dari dua ayat ini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, kata duduk dalam bahasa Ibrani itu juga berarti remain, dwell, yang maknanya adalah tinggal tetap atau setia. Kata bermalam di dalam ayat yang pertama juga merujuk kepada makna yang hampir sama dengan kata duduk tadi, yaitu tinggal, bertahan atau endure. Dua kata dalam ayat pertama tadi menunjukkan sikap dan sifat kesetiaan kita kepada Allah. Dalam konteks ini adalah Musa menginginkan umat Israel untuk tetap setia kepada Allah. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang kedua, ada kata ku percayai. Orang yang tadi duduk, yang setia ya, yang tetap tinggal di dalam naungan Allah akan berkata kepada Tuhan begini, tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada kata kupercayai. Di sini Musa menegaskan kata kupercayai dengan arti berserah atau menaruh harap, mempercayai dengan penuh. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah bisa menolong umatnya. Seperti yang Musa tegaskan, Musa ajarkan kepada bangsa Israel, bahwa demikian juga harus kita lakukan pada saat-saat sekarang ini. Ketika kita mengalami berbagai ancaman, terutama di dalam menghadapi wabah penyakit COVID-19 ini. Kita harus duduk, kita harus bermalam. Artinya kita harus setia, kita harus tetap tinggal di dalam naungan Allah. Kita harus percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah perlindungan dan kubu pertahanan. Kita harus menaruh harap kita kepada Tuhan. Meletakkan setiap pergumulan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan. Nabi Musa memimpin bangsa Israel selama puluhan tahun lamanya keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Saudara, berbagai tantangan dihadapi oleh Musa. Ketakutan yang menimpa umat Israel, sifat keras kepala yang dimiliki oleh orang-orang Israel, membuat Musa harus memimpin dengan hikmat yang tepat dan tegas. Kekalutan, kekhawatiran itulah yang pada akhirnya membuat Musa meminta kepada umat untuk terus setia kepada Tuhan. Jadi Musa mengajarkan juga kepada kita pada malam hari ini melalui perikop ini, bahwa satu-satunya tempat untuk berharap adalah Allah, adalah Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Ketika kita setia, ketika kita percaya, ketika kita berharap penuh, itu hanya kepada Allah, bukan kepada orang lain. Bahkan juga bukan kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta, Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat poin kedua dari ayat 3 sampai dengan ke-8. Musa yakin bahwa Allah berperang bagi bangsa Israel. Musa menyatakan kepercayaan imannya yang teguh dengan menuliskan, menyampaikan janji-janji kepada umat yang setia dan percaya kepada Allah. Ini bukan janjinya Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Ini bukan janji yang hanya tinggal janji, bukan janji atau omong kosong. Tetapi karena Musa percaya bahwa Allah memelihara bangsa Israel, oleh sebab itu Musa menyampaikan janji-janji kepada umat Israel atas nama Tuhan. Janji penyertaan ketika bangsa Israel mengalami berbagai ancaman. Satu yang paling kita ingat barangkali Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel lepas dari kejaran pasukan Mesir, menyeberang Laut Merah. Ketika Musa membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, laut yang terbelah menjadi dua. Dan ketika pasukan Mesir mengejar mereka, akhirnya pasukan Mesir hanyut, ditelan oleh air dari Laut Merah itu. Artinya Allah menyertai bangsa Israel. Itu baru satu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa contoh yang nyata dalam perikop ini. Musa yakin di dalam ayat yang ketiga dikatakan dengan kata sungguh.
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, Musa memilih kata sungguh, artinya bahwa dia menyaksikan bahwa dia benar-benar yakin terhadap pertolongan Allah yang melepaskan bangsa Israel dari jerat perangkap burung. Ini dimaknai sebagai jebakan atau perangkap dari musuh. Bahkan ditulis ayat 3 bagian berikutnya, dari penyakit sampar yang busuk. Apa itu penyakit sampar? Beberapa penafsiran menyebutkan bahwa penyakit sampar ini adalah penyakit yang disebabkan karena kebinasaan, yang terjadi karena kekerasan. Nah, di dalam konteks perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, kekerasan mungkin bukan terjadi secara fisik karena serangan musuh, tetapi bisa jadi adalah kondisi cuaca yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu sangat ekstrim. Kita tahu Mesir banyak sekali padang gurun, di mana kalau siang hari begitu panas dan malamnya begitu dingin. Cuaca yang ekstrim ini bisa jadi adalah sesuatu yang disebut dengan kondisi yang keras, kekerasan, yang mengakibatkan penyakit sampar, kematian, kebinasaan. Di dalam kondisi seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ada wabah dari virus corona yang mengakibatkan kematian, yang mengakibatkan kesakitan yang begitu dalam, penderitaan yang begitu luas dirasakan tidak hanya orang di dalam satu daerah, tetapi bahkan lebih dari 200 negara di dunia mengalami wabah COVID-19 ini. Musa mengajarkan kepada kita melalui contoh kepemimpinannya kepada bangsa Israel bahwa kita harus tetap memiliki iman yang teguh, karena sungguh-sungguh Allah melepaskan kita dari jeratan musuh, dari jebakan-jebakan musuh, dari penyakit yang mematikan. Mungkin penyakit boleh terjadi, boleh menimpa kita, boleh menimpa umat Tuhan, tetapi bagaimana umat Tuhan hidup tetap teguh di dalam iman, bahkan ketika sakit sekalipun. Ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, Musa juga menguatkan umat Israel untuk tidak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Hal ini dapat dimaknai kalau pada zaman sekarang ada serangan-serangan dari luar, bahkan mungkin serangan dari kuasa-kuasa gelap yang menimpa kita. Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak takut. Maka demikian juga kepada kita untuk tidak takut kepada setiap serangan, setiap ancaman. Bapak Ibu Saudara, Allah melindungi kita dengan kepak sayapnya. Kesetiaan Allah menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita semuanya. Ada penyakit yang begitu menakutkan, ada wabah yang begitu mengerikan, yang mungkin membuat kita gentar, membuat kita takut. Di dalam ayat yang kelima tadi disebutkan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, kita hendaknya tidak takut. Musa mengingatkan bangsa Israel hendaknya tidak takut terhadap penyakit. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Iman kita, kekuatan, keteguhan iman kita hendaknya disertai dengan hikmat. Bukan
Bukan berarti ketika kita tidak takut, tidak gentar terhadap penyakit, lalu kita bisa menantang penyakit. Kita seenaknya saja bergaul, seenaknya saja makan, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesehatan diri, tidak beristirahat cukup, makan makanan yang sehat. Bukan begitu. Ketidaktakutan kita harus diwujudkan dengan hikmat yang benar juga. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Musa meyakinkan umat Israel terhadap kekuatan dari Allah. Di dalam ayat yang ke-7 dan di-8 dikatakan demikian, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan bahkan 10.000 di sisi kananmu, namun engkau hanya akan melihatnya dengan matamu sendiri. Artinya walaupun banyak orang yang tumbang, banyak orang yang mati, banyak orang yang binasa, tetapi umat Israel akan menyaksikannya saja dengan mata mereka dan tidak ikut binasa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita setia, ketika kita patuh kepada Allah, ketika kita berserah, menaruh harapan kita kepada Tuhan, yang itu adalah sikap dan respon kita. Dan ketika kita mempercayakan kepada Allah untuk berperang menggantikan kita, berperang bagi kita, maka ketika banyak orang yang tumbang, banyak orang yang binasa, Allah akan melindungi kita, Allah akan menyelamatkan kita. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, hal yang menjadi perenungan kita, apakah kita mau peka dan sadar bahwa sesungguhnya kita selalu diperhadapkan dengan ancaman di dalam setiap langkah hidup kita. Bukan hanya tentang COVID-19 yang sedang marak, yang sedang mewabah, tetapi ancaman, masalah bisa datang melalui apapun. Jangan biarkan masalah, ancaman merenggut damai sejahtera kita. Kita bisa menjadi tawar hati. Kita menjadi mudah emosi, terutama ketika kita mengalami hal-hal yang menyulitkan kita. Masalah ekonomi yang menghimpit kita, masalah keuangan. Apa yang harus kita makan esok, yang kadang membuat kita khawatir. Sekalipun Tuhan mengatakan bahwa jangan kita khawatir akan apapun juga, akan apa yang kamu makan, kamu minum dan kamu pakai. Tetapi kekhawatiran itu terkadang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita bisa berseteru dengan saudara kita bisa berseteru dengan orang tua kita bisa berseteru dengan rekan kita, sahabat kita, hanya karena masalah-masalah yang sepele, hanya karena ketika kita kalut, tidak bisa menahan emosi kita. Bangsa Israel juga mengalami emosi ketika mereka kebingungan, kehausan, kelaparan. Mereka berontak, mereka marah kepada Musa. Mereka menjadi emosi. Itu gambaran bahwa kita juga seringkali menjadi emosi karena masalah-masalah yang kita hadapi, karena ancaman-ancaman yang kita hadapi. Persoalan hidup tidak akan berhenti selama kita masih hidup. Ingat Bapak Ibu Saudara, persoalan hidup tidak akan pernah berhenti ketika kita masih hidup. Kalau Bapak Ibu dan Saudara, saya sudah tidak ingin menghadapi persoalan hidup, pilihannya cuma satu, mati. Benar Bapak Ibu Saudara? Karena selama kita hidup, pasti akan datang masalah. Hanya saja bagaimana kita menanggapi atau merespon masalah tersebut, itu yang sesungguhnya menjadi masalah. Kalau kita merespon dengan hikmat, dengan akal budi yang benar, dengan iman yang teguh,
maka masalah bukanlah menjadi masalah. Tetapi masalah akan menjadi semakin masalah ketika respon kita terhadap masalah salah. Ya, masalah akan semakin menjadi masalah ketika respon kita terhadap masalah salah. Cara respon kita menentukan masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini teguhkan iman kita di tengah ancaman. Teguhkan iman kita di tengah wabah COVID-19. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Kita percaya bahwa Allah adalah kota benteng kita yang teguh. Allah adalah kubu pertahanan kita, tempat perlindungan kita. Dengan sayapnya, Dia menaungi kita. Maukah kita sekarang tetap tinggal setia, taat kepada Allah? Maukah kita sekarang berserah penuh dan menaruh harap padanya? Mari kita tunduk kepala. Dengan sikap kerendahan hati kita, mari kita tilik pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah? Apakah kita bergantung kepada Allah satu-satunya sumber pertolongan kita di masa-masa yang sulit ini? Seperti ketika Musa hanya berharap kepada Allah, hanya memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah saja, Allah bangsa Israel yang adalah Allah kita. Mari kita menilik hati kita, introspeksi masing-masing. Apakah di tengah situasi yang sulit ini kita benar-benar meletakkan Allah sebagai pusat dari iman kita? Ataukah kita tergiur oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, oleh tawaran duniawi yang seolah-olah bisa membebaskan kita dari setiap masalah? Kalau kita masih mengandalkan dunia, kalau kita masih mengandalkan saudara kita, kalau kita masih mengandalkan hamba-hamba Tuhan, gembala kita, pendeta kita menjadi satu-satunya penolong, kita sedang berdosa. Tuhan bisa menolong melalui siapapun, tetapi Tuhan mau Ia menjadi satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita berharap, bukan yang lain. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini Tuhan, kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan ketika Musa memimpin bangsa Israel, ketika Musa memberikan penguatan-penguatan sehingga umat Israel memiliki iman yang teguh di tengah ancaman. Demikian juga Tuhan, kami mau supaya hati kami, iman kami diteguhkan di dalam menghadapi berbagai masalah. Kami juga mau Tuhan menempatkan Engkau sebagai satu-satunya penolong kami, menaruh harapan kami sepenuhnya hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami meresponi pertolongan-Mu dengan sikap kami yang setia, dengan kepercayaan kami yang penuh, kami percaya bahwa Engkau menggantikan kami untuk berperang melawan setiap ancaman, melawan setiap tantangan dan masalah hidup kami. Ajar kami untuk terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang kepadamu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba percaya firman-Mu akan terus hidup di dalam hati kami, menjadi suluh bagi langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk doa-doa kita. Kita akan pujikan sebagai ungkapan hati kita bahwa kita tidak pernah meragukan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama pujikan ini dengan sepenuh hati kita. Kita berharap hanya kepada Tuhan.
biarlah Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita akan menyerahkan doa-doa kita pada saat ini. Secara khusus mari kita berdoa untuk pemerintahan negara kita. Kita berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kita berdoa untuk para menteri. Kita berdoa untuk para gubernur, bupati, wali kota, para camat, para lurah, para RW dan para RT di seluruh Indonesia. Ada koordinasi yang baik dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mari kita terus doakan upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah. Kita juga berdoa saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doakan untuk rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, bahkan rumah sakit darurat yang didirikan oleh pemerintah. Mari kita doakan para dokter, para perawat, obat-obatan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kesehatan yang luar biasa Tuhan pakai. Mari kita doakan juga kesehatan dan kekuatan mereka. Kita juga berdoa untuk para pasien, supaya Tuhan campur tangan dan memberikan kesembuhan. Dan mari kita doakan supaya semakin banyak yang disembuhkan secara luar biasa dari pandemi COVID-19 ini, sehingga negeri ini kembali dipulihkan dan mengalami kebebasan. Kita juga berdoa pada saat ini untuk ketahanan perekonomian bangsa kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan campur tangan
sehingga perekonomian bangsa kita tidak mengalami keterpurukan karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Rakyat tidak ada yang kelaparan, mereka selalu diperhatikan oleh Tuhan. Mari kita doakan para pekerja yang mengalami PHK dan juga dirumahkan, supaya Tuhan juga perhatikan mereka, dicukupkan. Ada hikmat yang diberikan Tuhan untuk mereka bisa hidup dan mendirikan usaha-usaha di masa-masa kondisi yang seperti ini. Mari kita juga berdoa untuk keamanan negeri kita, supaya Tuhan menjaga keamanan negeri kita dari segala kerusuhan. Kita juga berdoa saat ini ke dalam tangan Tuhan, secara khusus untuk keberadaan gereja kita, anak-anak Tuhan yang melayani, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan perhatikan kesejahteraan mereka dan kesehatan mereka dimanapun berada. Mari saat ini kita juga berdoa untuk para mahasiswa, para siswa yang harus belajar di rumah, mengikuti perkuliahan di rumah, supaya Tuhan tolong mereka boleh mengikutinya dengan baik, dengan sabar, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan disiplin dan setia. Mari kita juga berdoa saat ini untuk pergumulan-pergumulan pribadi kita. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin ada yang sakit, supaya Tuhan jamah. Mungkin keluarga kita sedang ada pergumulan. Doakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan berdoa untuk doa syafaat kita saat ini. Bapa di surga, inilah doa-doa kami bersama-sama dengan umat-Mu yang setia dalam jam doa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami bersama, dan Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan waktu Tuhan. Dan jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia ini, untuk terus ya Tuhan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa mereka, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah ya Tuhan, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengiringi persembahan ini dengan pujian Ajaib Sungguh Ajaib. Ajaib, sungguh ajaib.
bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Kita akan menyerahkan persembahan kita dan nanti kita juga akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala Sidang. Puji Tuhan untuk kebersamaannya, kita bersama-sama dalam jam doa, dan mari kita bersama-sama akan menyerahkan doa persembahan kita dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam jam doa kami bersama. Apa yang sudah kami lakukan melalui pujian kami dan doa kami, kiranya Tuhan dengar dan terimalah itu ya Tuhan sebagai bakti kami kepadamu. Dan berkatilah setiap jemaat-Mu yang setia bersama-sama di dalam jam doa pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tunduk kepala di hadapan Dia dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin.